Rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Al-an ibda'u, mulailah bi kitabati al-ma'ani fi dafatirikum. Idzan yahmalu ad-dafatir min hujratikum ila hadzal makan, ila hadhihi dirasah. Thumma uktubu al-ma'ani thumma al-ma'ani. Contoh ya, nanti bukan contohkan, supaya tidak pernah ketinggalan, supaya makna demi makna itu kita tercatat dalam buku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wan naflu lan utawi sholat sunnah. Kalau yang belum tahu ditulis an-naflu, berarti sholat sunnah. An-naflu mufrad wa jam'uhu nawafil. Begitu. Di setiap kita mengetahui ada bahasa naflun atau an-nawafil, itu pasti mengarah kepada sholat sunnah. An-naflu lan utawi sholat sunnah li ghairil mu'takifi, kaduwe sakliyane wong kang i'tikaf. Lam bimakna al-milk, mulk. Ghair ya sama-sama tahu. Al-mu'takif berarti kamu nulisnya i'takafa, i'takifu. Berarti i'takafa, i'takifu punya arti apa? I'tikaf. Otomatis nanti fa'ilnya itu fahuwa mutakif. Berarti kalau mutakif orang yang i'tikaf. Itu paham maksudnya? Nah, itu sering ditulis di daftar-daftar buku-buku tuh. Kayak gitu caranya. Li ghairil mu'takifi, kaduwe sakliyane wong kang i'tikaf fi baitihi, ing dalem umahe ghair, ing dalem umahe ghair iku afdolu, luwi utama. Nah, afdolu punya arti utama, berarti kamu nulisnya kan ada mustaq, ada jamid. Catatan nih, ada mustaq, ada jamid. Hunaka mustaqun wa hunaka jamid. Ammal mustaq faktubu al-madhi wal mudhari' faqat. Ammal jamid fasyakkilu harakatal awal. Kalau misalnya fiilnya mustaq, maka yang ditulis adalah madhi dan mudhari'. Kalau kalimatnya itu jamid, maka dikasih harokat. Jamid itu dikasih harokat. Ya. Fi baitihi, ing dalem umaya ghair iku afdalul, utama. Fadhala yafdulu. Fadhala yafdulu. Al-babul awal. In amina, lamun aman sopo ghair. In amina, lamun aman sopo ghair. Amina ya'manu. Amina ya'manu. Fautahu, ing ilange nafel. Faut ditulis, kalau faut berarti fa, karena itu enggak, sebenarnya itu bukan jamid, itu mustaq. Fata yafutu, bimakna tertinggal. Fata yafutu bimakna tertinggal. Min fautahu, ing tertinggale nafel, au tahawunan, atawa ngegampang
Bihi kelawan nafal. Tahawunan jelas ya itu madinya tahawana, ya tahawan. Limadha anta tahawan tas sholat, gitu ya. Li ayyi syai'in tuhawinus sholat. Kenapa kamu menyepelekan sholat? Nah, masdarnya tahawun. Cari makna yang banyak membaca kitab gitu. Ila fina fitatil mubakkiri, angin ing dalem sholat sunae wong kang isuk-isukan. Madinya bakkaro yubakkiru tabkir, punya arti berpagi-pagi hari. Bukro tahu wa asila, bakkaro yubak. Nanti isim fa'ilnya apa? Mubakkir ini isim fa'il, orang yang berpagi-pagi hari. Lil jum'ati krono Jumat diharokatin, jimnya doma Jumat, yang udah tahu nggak usah. Sebab kalau isim jamid kalau nggak diharokatin bisa jim'ah, bisa jam'ah, bisa jum'ah, bisa jumu. Auma atawa perkara sunnah kang den sunahake, sunnah madinya sanna ya sunnu, sanna maf'ul madi dimajhulkan jadi sunnah. Auma atau perkara sunnah kang den sunahake fihi ing dalem ma opo al jamaatu jamaah, awaroda atawa tumeka datang, waroda yaridu, waroda yaridu, masdarnya wurudan, artinya datang. Fil masjid, dalam masjid, bukan datang ya. Ya waroda yang wirid, yang wurud, yang warid lah pokoknya. Nanti habis jelasin. Qad duha kaya salat duha. Wa yakuna lan yentono apa intiqalul makmumi, perpindahane makmum, madinya apa? Intaqala yan sakil. Apa intiqalul makmumi, perpindahane makmum iku ba'dan tiqali imamihi, ing dalem sakwise pindahe imame makmum. Ya belajarlah sama-sama cara menerjemahkan. Wan naflu mubtada. Nanti kalau udah mubtada berarti kita punya utang khobar. Ya. Wan naflu utawi segini. Wan salat sunnah kalau khobarnya langsung li khairil mu'takif, nanti artinya begini. Wan naflu li khairil mu'takif. Andai khobarnya itu li khairil mu'takif, maka artinya jadi gini. Salat sunnah itu khusus untuk orang yang tidak i'tikaf. Cocok enggak? Karena sholat sunnah bagi orang yang i'tikaf atau selain i'tikaf bisa. Baik. Sekarang kita ganti khobarnya itu fi baitihi. Wan naflulan utawi sholat sunnah fi baitihi ing dalam li khairil mu'takifi kadwe selain wong mu'takif iku fi baitihi ing dalam khair. Andaikan fi baitihi menjadi apa? Khobar, maka artinya begini. Sholat sunnah untuk selain orang yang i'tikaf itu di rumahnya. Ya. Cocok enggak juga? Sholat sunnah bagi orang selain bagi selain i'tikaf. Jadi gini maksudnya. Kita kan lagi nggak dalam i'tikaf nih semuanya. Katanya. Artinya kita termasuk ghairul mu'takif nih. Itu. Andaikan khobarnya fi baitihi, maka ghairul mu'takif seperti kita itu, wan naflu sholat sunnah li ghairil mu'takif untuk kita itu fi baitihi, harus di rumahnya. Nggak cocok juga. Toh kalau rada cocok, maka afdalunya jadi apa? Gitu kan? Kita masih punya utang kalimat nih di depan afdal nih.
Maka wan naflu salat sunnah li ghairil mu'takif kaduwe sakliyane wong itikaf fi baitihi ing dalem omahe ghair iku afdalu. Lebih cocok. Salat sunnah untuk kita yang tidak itikaf jika dilaksanakan di rumah itu utama. Jadi untuk kita yang tidak itikaf itu yang paling utama sholat sunnahnya di rumah, la fil masjid, tidak di masjid. Paham toh begitu? Dengan catatan in amina, lamun aman. Sopo wong fautahu au tahawunan bihi. Tahawunan dibaca nas sob, diatofkan kepada fautah. Jika aman dari ketertinggalan nafil dan aman dari tahawunan terhadap nafil. Baik-baik ya. Catatannya 2. Kita nggak sedang iktikaf di masjid. Kita hanya sholat jamaahnya di masjid. Berarti kita ghairul mu'takif. An-naflu, sholat sunnah li ghairil mu'takif bagi kita yang tidak iktikaf fil baiti di rumah afdol, itu lebih utama. Dengan 2 catatan. Ya. Pertama, aman dari faut. Kedua, aman dari tahawun. Paham? Kalau tidak aman, maka sudah di masjid saja afdol. Apa itu faut? Faut itu waktunya habis. Waktunya habis. Sholat sunnah, sholatnya itu di masjid di waktu belah. Jamaah maghrib di waktu belah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin wiridan dulu atau apa. Lalu kita langsung pulang. Pulang jalan kaki. Dari waktu belah, masih waktu belah, jalan kaki ke sini aman nggak ya? Aman nggak kira-kira? Sampai sini kita masih bisa ngerjain sholat sunnah maghrib nggak ba'diyah? Nggak tahu kan? Maka nggak aman. Jika kondisinya demikian, maka yang afdol sholat sunnah di mana? Masjid. Paham tuh? Nah, gitu. Atau yang kedua, aman tidak dari tahawun? Apa maksudnya? Sholat sunnahnya di masjid. Saya pulang naik motor. Motor mah nyampe. Nanti sholatnya di rumah saja. Baik mana, di masjid sama di rumah? Baik mana? Di rumah. Di rumah aja deh. Cuman kalau saya tuh tahu banget diri saya. Gitu. Kalau sudah nyampe rumah, apalagi nanzurul wisadah wal firosh wal bisat wal dihaf wal hatif, ya sudah kayaknya sih kita sudah tenggelam nih. Saya tahu diri saya. Tahawun nih kayaknya saya. Wa ana mutahawinan. Anak mutahawinan. Yakni a'rifu binafsi bi annani mutahawin. Saya mengenal diri saya bahwa saya itu mutahawin gitu. Masih belum terdidik, malas-malasan. Kalau kayak gitu mah nggak jadi pulangnya, mending di masjid aja sholat. Paham ya? Tapi kalau aman dari 2 perkara, makanya lihat atofnya. Au tahawunan dibaca nasob. Atofnya ke faut. Itu kan? Apabila aman dari 2 perkara, yaitu aman daripada faut dan aman daripada tahawun, maka di rumah saja. Emtunna. Ila fi nafilatil mubakkiri lil jum'at. Kecuali ini kita masih bicara tentang afdol. Yang jadi pembahasan kita itu afdol, bukan wajib. Yang jadi pembahasan kita afdol. Kecuali apabila di hari Jumat kita itu adalah mubakir. Mubakir. Doain Nabi supaya jadi mubakir. Abi nggak pernah jadi mubakir. Muakhir terus. Kayak komat teka. Gelare ustad do komat teka.
Ya nggak pantas begitu. Sebenarnya jam 9 aja udah terlambat sih kalau orang beriman. Iman, wali, ulama tuh. Pak Nabi maksiatnya masih akeh, jadi tuh kayak belum tergugah aja. Terus pikirannya Sun, di masjid sangat dewekan talang. Talang tilong ngapain gitu. Ya orang-orang ahli maksiat kan gitu. Ada orang yang ahli ibadah kan bisa sholat, kemudian baca Quran, i'tikaf, wiridan, munajat, banyak kegiatan. Ya pikirannya kok enak banget pikirannya. Jam 8 berangkat Jumatan. Sunnah banget itu tuh. Nah, huwa al-mubakkir lil Jum'ah. Orang yang jalan 8, jam 7, jam 9, jam 10 datang ke masjid, maka dinamakan mubakkir. Orang yang mubakkir tuh jamaah yang lain belum pada ke masjid, dia untul sendirian, maka huwa mubakkir. Fa insyaallah saubakkir. Nanti mudhari'nya saubakkir ilal masjid fil Jum'ah. Saubakkir. Nah, kalau udah pulang, Masya Allah, anta minal Jum'ah, anta musallin minal Jum'ah, na'am, ana musallin minal Jum'ah. Bal lahiqan bakartu ilal Jum'ah. Aku bahkan berpagi-pagi hari menuju ke Jum'ah. Nah, bagi si mubakir ini, sholat sunnahnya bagusnya di masjid. Ada bahasa mustahsannya, illa ya. Ya, diulangi. Kalau orang nggak iktikaf, ghairul mu'takif, maka afdolnya sholat sunnah apapun, kecuali yang warid, sholat sunnah apapun yang baik itu di rumah. Kecuali dalam keadaan, dua catatan. Yang pertama, itu apabila aman dari kaut dan aman dari tahun. Sudah selesai. Tapi khusus buat mubakir, nah, maka afdol mana masjid dan rumah? Masjid. Nah, kemudian au fima sunnah fihil jamaah, aunya atof, manya diatofkan ke nafilah. Paham ya? Taunya begitu, nanti kita bisa lihat terjemahannya. Artinya kita bisa tadabbur bareng-bareng. Illa fina fital mubakir au illa fima gitu. Sebenarnya ada ilah dan fi-nya itu. Jadi yang afdol sholat di masjid adalah kecuali gitu tuh. Pertama bagi sholat sunnah orang yang mubakir lil Jum'ah. Yang kedua bagi sholat yang disunahkan jamaah. Bagi sholat sunnah yang disunahkan jamaah. Apa itu? Sholat mayit, ya, sholat istisqa, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Ini kan sholat sunnah yang disunahkan jamaah. Maka sunnahnya di rumah, di masjid? Di masjid. Begitu tuh maksudnya tuh. Ya, jadi kalau kamu nggak bisa, ini dibaca apa nih? Coba kamu, dibaca apa? Dibaca jer. Mahalnya mahal jer, karena aunya diatofkan ke fi, nafilah. Jadi sehingga menutup sehingga seakan-akan au fima kan gini, illa kecuali fi nafilatil mubakkir lil Jum'ah, kecuali sholat sunnahnya orang mubakir untuk menuju Jum'ah, dan kecuali fima sholat yang mana sunnah fihil jamaah, yang disunahkan di dalam sholat sunnah tersebut jamaah. Sudah sampai sini ya. Nanti kamu paham, Abi minta kamu nerjemahin. Ini lagi belajar. Ya, satu muin, yang kedua juga Abi mau pelatihan tadribat 3-nya tuh bagus. Terus khusus untuk maghrib tadribat 3. Mau ngaji subuh Abi pernah ngaji tadribat 3 gitu. Nastamir, kita lanjut. Awaroda atau waroda tumeko opoma fil masjidi ing dalam masjid kaduha koyo duha, atau sholat sunnah yang warid dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid, yaitu sholat duha bagusnya di masjid. Kalau sholat tahajud bagusnya di rumah, tapi kalau sholat duha bagusnya. Jadi satu
yang bagus sholat di masjid, sunnahnya apa saja? Pertama adalah sholatnya orang yang khawatir waktunya habis, qaut. Yang kedua, orang yang khawatir dirinya mutahawinan. Yang ketiga adalah mubakir lil jum'ah. Yang keempat adalah sunnah fihil jamaah. Yang kelima adalah sholat sunnah yang warid untuk sholat jamaah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai situ tuh titik. Jadi fil lughatil arabiyyah laisat fiha nuqtah. Di dalam Arab itu tidak ada titik-titikan dan tidak ada koma-komaan. Kita yang harus mengerti ini wa ayyakuna. Nah, wa ayyakuna ini pembahasan beda lagi. Karena itu wawunya wawu istinaf. Apa itu wawu istinafiyah dan fa istinafiyah? Wawu istinafiyah dan fa istinafiyah itu wawu yang menunjukkan pembahasan baru. Paham dong? Wa yakuna intiqalul ma'mum ba'da intiqali imamih. Disunnahkan intiqalnya makmum itu setelah intiqalnya imam. Sunnah lagi tuh. Kalau berbarengan ya nggak apa-apa. Imam berdiri, makmum berdiri. Gitu ya. Allahu Akbar. Berarti berbarengan. Yang bagus tuh begini. Ini imam, ini makmum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allah. Ini yang dimaksud dengan ini sebenarnya wawunya nunjukin arti sunnah ini. Yusannu ayyak wa yusannu ayyakuna, wawunya di dalam wawunya ada sunnah di atas. Wa yusannu ayyakuna intiqalul ma'mum intiqala imamih. Disunahkan perpindahannya makmum itu setelah perpindahannya imam. Wanudiba lan den sunahake nadaba yandabu. Nadaba yan, kalau habis salah minta maaf. Bukat pola ya. Bukat nabada yandubu yang nggak tahu. Nadaba yandabu dulu. Artinya sunnah. Aduh dimajulkan jadi nudiba. Wa nudiba lan den sunahake li musallin kaduwe wong kang salat. Madinya shalla yusalli. Fahuwa musallin. Apa tawajjuhun menghadap. Berarti madinya apa? Tawajjah. Ya tawajjah. Iya. Tawajjahtu ilaik. Tawajjah, aku menghadap kepadamu. Atau fil mudhari'. Min aina anta? Ana minal bait. Ana ati ila hadzal ma'had jadidan. Saya baru datang. Alan, madza sataf'al? Atuwajjih abi ila kaliwadas. Aku mau menghadap abi kaliwadas. Atuwajjih. Atau pakai wajjaha yuwajjihu. Wajjahtu wajhiyah. Aku menghadapkan wajahku. Nah, kayak abi itu piringin ke sini, kipas. Wajjih hadhil mirwahah ila huna. Wajjih. Hadapkan motor ke sini. Wajjih ad-darajatan nariyah ila huna. Tawajjuhun li nahwi jidarin kadue sapadane tembok. Nah, bahasa Arabnya tembok namanya apa? Jidar. Aw amudin atau tiang. Amud, imad bimaknan wahid. Jadi, mahadha? Mahadha? Dalika imad. Mahadha? Aw mahadha? Amud juga. Sama aja. Kayak bahasa gini. Priben, primen, prien gitu tuh. Primen, priben, prien, priwe. Oh, tahu priwe. Orang Jawa tuh priwe, prien, priben. Piye. Sebenarnya punya arti sama.
Harokatnya beda. Hana, huna, hina itu Arab tuh begitu. Ada yang huna, ada yang hina, ada yang hana. Wallahu a'lam.